Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Katrina dengan NPM 2313031058. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Kota Agung. Yang pertama adalah latar belakang. Teman-teman, perlu diketahui bahwa pendidikan memegang peranan dalam kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan untuk berkontribusi pada pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha standar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan. Kurikulum berfungsi sebagai rancangan atau peta jalan suatu pendidikan. Ia menentukan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan cara penilaian yang akan diterapkan di sekolah. Kurikulum yang baik harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Munculnya kurikulum merdeka merupakan respon terhadap tantangan yang ada. Kurikulum ini dirancang untuk memperbaiki capaian pembelajaran, mengurangi kesenjangan pendidikan, mengembalikan hak belajar pada siswa, dan menanamkan karakter pada siswa. Adapun masalah yang pertama, bagaimana penerapan kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Kota Agung? Apa saja kendala kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Kota Agung? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui penerapan kurikulum di SMA Negeri 2 Kota Agung. Yang kedua, mengetahui kendala yang dialami oleh SMA Negeri 2 Kota Agung. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan hasil laporan ini adalah observasi secara daring atau online dengan menggunakan beberapa pendekatan atau metode pendukung lainnya. Yang pertama, menggunakan aplikasi online. Kegiatan ini dilakukan secara online dan menggunakan aplikasi seperti Gmeet atau Zoom Meeting sebagai pendukung terjalannya kegiatan ini. Yang kedua, wawancara. Melakukan wawancara melalui beberapa narasumber terkait guna mendapatkan informasi mengenai pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan sebagai bukti pengambilan data yang berupa tangkap layar yang memperlihatkan hal yang ditanyakan oleh pewawancara kepada narasumber. Selanjutnya, metode penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, waktu dan tempat. Kegiatan observasi ini dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp. Yang kedua, sumber data. Data yang diperoleh peneliti merupakan sumber dari hasil data wawancara secara online bersama wakil kurikulum dan juga guru ekonomi. Ketiga, topik observasi. Topik yang dibawakan dalam observasi ini adalah penerapan kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Kota Agung. Adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama, Sekolah SMA Negeri 2 Kota Agung mulai beroperasi pada tahun 2004. Sekolah ini menerapkan kurikulum merdeka kurang lebih selama 1 tahun. Dalam menerapkan kurikulum ini, wakil kurikulum mempersiapkan banyak hal, seperti sosialisasi, bahan ajar, serta materi juga kemampuan guru tiap mata pelajaran. Penerapan dari kurikulum ini juga mendapatkan respon yang positif, baik dari guru maupun siswa. Keduanya sama-sama berusaha untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Adapun kesimpulannya, berdasarkan observasi yang dilakukan SMA Negeri 2 Kota Agung, dapat disimpulkan bahwa sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan instruksi pemerintah berdasarkan Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 yang diperbarui dengan Permendikbudristek nomor 262 tahun 2022 dan diperbarui lagi dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Adapun kendala dalam aplikasi kurikulum merdeka, yaitu karena kurikulum baru yang berdasar aturan baru, maka dibutuhkan sosialisasi yang memakan waktu tidak sebentar. Selanjutnya ada format dan juga struktur berbeda yang membuat guru dan juga sekolah harus menyusun dari awal sesuai aturan yang berlaku. Ketiga, penyesuaian kembali mata pelajaran, materi juga ketenangan dalam belajar. Keempat, guru diminta menjabarkan sendiri capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran sesuai dengan keadaan dan juga kondisi, serta karakter sekolah. Evaluasi pembelajaran dilakukan oleh guru sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran atau di kurun 2013 bernama kompetisi inti dan juga kompetisi dasar. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketuntasan dan juga ketercapaian mata pelajaran masing-masing. Selain itu dilakukan ataupun dilaksanakan asesmen bersama sekolah yang bersifat periodik yang dilaksanakan di tengah semester dan juga akhir semester. Kelebihan dari kurikulum merdeka yang pertama, disesuaikan dengan karakter siswa, jadi dilaksanakan pembelajaran berdiferensi. Yang kedua, pembelajaran dirancang terdiri dari
intrakurikuler, dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Tidak ada KKM yang mematok siswa secara kaku, namun terdapat KKTP atau kritis ketuntasan tujuan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungan belajarnya. Di SMA tidak ada lagi jurusan IPA IPS ataupun bahasa. Yang ada adalah mata pelajaran pilihannya merupakan pembelajaran IPA IPS ataupun bahasa tergantung dari sumber daya yang ada di sekolah. Kekurangan kurikulum merdeka. Karena masih baru, jadi masih banyak guru dan juga siswa yang belum memahami hakikat belajar kurikulum merdeka secara menyeluruh. Sikap apatis dan juga pesimis yang menganggap kurikulum tetap sama seperti kurikulum sebelumnya. Pengelolaan mandiri oleh sekolah membuat banyak sekolah ragu-ragu dalam menjalankan kurikulum ini. Namun, respon guru terhadap kurikulum ini akhirnya menjalankan sesuai dengan instruksi dan himbauan pemerintah. Karena jika tidak menjalankannya, akhirnya sekolah akan tertinggal dan sekolah lainnya dengan segala keterbatasan dan kelebihan sekolah. Sementara, respon siswa cenderung mengikuti setelah dilakukan sosialisasi oleh guru di sekolah, karena tidak ada pilihan lain selain mengikuti. Karena kalaupun tidak mengikuti di sekolah lama pun juga melaksanakan, di sekolah lain pun juga melaksanakan. Adapun dalam proses, siswa juga cenderung antusias dengan memperkenalkan cara belajar guru yang lebih merdeka berdasarkan potensi siswa dan juga lingkungan dasar. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.